diuntungkan mereka. Nanti orang Islam ini kan jadi semakin saling mencurigai, bos ya. Loh iya, tadi kan pakai peci. Pakai peci. Jadinya ketika kita harusnya PCP yang awalnya PC kayak gitu itu identik dengan seorang muslim. Sekarang sesama orang muslim pun bisa saling mencurigai kan jadinya kan. Ya, jangan-jangan ini Kristen nyamar nih kan gitu. Mereka ini pinter sebenarnya, bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Gempar video utuh kejadian penghinaan Al-Quran pendeta menari-nari. Video utuh pendeta berkumpul bernyanyi menari-nari. Penghina Al-Quran di apa ini? Di tengking-tengking. Oke, gak tahu lah ya. Oke. Di dalam buku ini Lagi apa ya, bos? Lagi pendeta pemimpin acara mengangkat Al-Quran, bos ya. Di dalam buku ini bos, teksnya bos. terdapat ajaran-ajaran yang telah menyesatkan juta-juta orang. Dan dengan berbelas kasihan Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengusir, kita mentengking esensi ajaran roh yang melekat dalam buku ini. Dan kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Al-Quran ini kami mengasihi mereka, Bapak, dan kami rindu mereka terlepas dari ajaran sesat. Kami rindu mata hati mereka dibukakan oleh Roh Allah untuk melihat terang Allah, untuk melihat terang Kristus, dan untuk bertemu dengan Kristus. Itu pendeta dan jamaahnya mungkin sekumpulan pendeta kan ya, bos? Iya, tapi semuanya pakai peci. Iya, pakai peci. Pakai peci. Berarti kamuflase mereka, bos ya. Pakai jurus apa? Bunglon. Pakai jurus apa? Bunglon dengan 1000 bayangan, teman-teman ya. Mereka oke. Ini fenomena ini kan karena mereka merasa benar, bos ya. Semua agama, masing-masing agama itu merasa mereka itulah yang dari Allah, dari Tuhan yang asli, sedangkan agama lain itu sebenarnya mereka tertipu oleh setan. Semua kan gitu. Masing-masing agama begitu. Masing-masing agama seperti itu. Masing-masing agama sebenarnya dalam hati kecil mereka begitu, walaupun di depan ya masing-masing baiklah sama aja. Tapi di dalam hati kecil tetap tidak bisa dipungkiri bahwasanya masing-masing agama, kita meyakini agama kita dari Allah murni, yang lain itu sudah kecampur setan. Agama mereka juga gitu, makanya mereka bertindak seperti ini, ya kan? Memohon pada Yesus karena mereka mengasihi kita, bos, orang-orang Islam ini, bos, agar tidak terjerat, agar tidak tercengkeram, tergenggam oleh ajaran sesat di kitab sucinya, gitu, bos. Maksudnya Al-Quran itu, teman-teman ya. Maksudnya mereka baik. Sama lah kayak kita andaikan mengasihi mereka. Duh, jangan sampai tuh saudara-saudara Kristen itu masuk neraka gara-gara musyrik, menganggap Yesus sebagai Tuhan. Kita dakwah lah, bos ya. Kita tetap menganggap mereka kan nggak benar, bos ya. Kayak gitulah, klaim-klaim kayak gitu itu sudah ada di masing-masing setiap agama, teman-teman. Nggak perlu kaget. Cuma di sini kami menyayangkan caranya itu. Kenapa di videoan begitu? Kenapa didokumentasikan dan kenapa disebarkan? Kalau konsumsi pribadi nggak masalah. Selama saya nggak tahu, selama orang Islam nggak tahu mau apa, bos? Kan kita nggak bisa komentar kalau nggak tahu, bos. Ini kita komentar, kita angkat. Karena tahu kita, ya karena kita tahu. Kalau kita nggak tahu, ya mau ngapain? Ya nggak bisa kita komentar. Gini loh, Pak. Jika Anda orang-orang Kristen ya, oten-oten ini ya, oten-oten yang kayak gini lah, yang militan kayak gini, silahkan kalian diskusi saja. Apa gini diadakan diskusi nasional
lintas agama itu enak itu. Kan sering nggak bos? Lintas agama, semua agama sudah. Oh. Dijadwal kayak bola itu sudah. Ya ada kelas A, kelas B itu. Jadi jadwalnya sekarang apa? Muslim versus Kristen. Jadwalnya hari Senin. Kemudian Kristen vs Hindu hari Selasa. Diacak itu. Nanti pemenangnya siapa? Runner up siapa, kemudian juara satu siapa nanti gitu, sesuai referensi kajian ilmiah gitu loh. Jika Anda ingin mencari kebenaran, bukan mengklaim kebenaran sepihak kemudian menyebarkan kayak video kayak gini, kemudian Ya, terutama yang terjerat di setan ini katanya Muslim, agama yang lain kemana kayak gitulah. Harusnya jika kalian merasa benar, harusnya kalian semua kitab, tidak hanya Islam saja kan gitu. Kenapa hanya Islam saja? Apa karena Islam ini yang membuat pergerakan kalian ini kayaknya sulit sekali ya. Bahkan pakai kamuflase begini pun ini masih sulit ya, perkembangannya bos ya. Apa karena dendam, karena pembangunan ibadah-ibadah itu dihalang-halangi? Kalau itu iya salah lah kita bos sebagai orang muslim bos. Ngapain kita menghalang-halangi orang lain untuk mendirikan ibadah kalau sudah sesuai syarat-syaratnya? Ya kalau nggak sesuai ya mohon maaf kan gitu. Betul. Maksudnya secara prosedur, dokumen dan syarat-syaratnya itu apa sudah sesuai kan begitu ya? Harusnya gitu. Nah, kalau seperti ini kan bisa menyakiti perasaan. Ini gini, satu bisa menyakiti perasaan. Nomor dua, ini bisa saja memang terorganisir. Tujuannya memang untuk bikin chaos antar agama, untuk bikin konflik. Ini sebenarnya bisa saja sebuah organisasi bos ya, organisasi atau sebuah perkumpulan lah bos, memang dibentuk terstruktur bos. Tujuannya mungkin untuk adu domba bisa, adu domba antara orang Kristen dengan orang Islam. Ya, agar negeri ini semakin chaos gitu bos. Bisa saja teman-teman ya. Kemudian kenapa mereka pakai peci, pakai segala macam? Kan yang diuntungkan gimana? Diuntungkan mereka. Nanti orang Islam ini kan jadi semakin saling mencurigai bos ya. Loh iya. Tadi kan pakai peci. Pakai peci. Jadinya ketika kita harusnya peci yang awalnya peci kayak gitu itu identik dengan seorang muslim. Sekarang sesama orang muslim pun bisa saling mencurigai kan jadinya kan. Ya, jangan-jangan ini Kristen nyamar nih kan gitu. Mereka ini pinter sebenarnya bos ya. Iya. Pinter bos. Sudah terencana itu teman-teman ya. Padahal di sekolah-sekolah itu kan sudah diajarkan terkait kerukunan umat beragama sejak SD lah. Berarti kenapa ada kejadian ini ya itu bos? Ada kemungkinan untuk mengkeoskan. Ya, ini mengadu domba. Jangan terpancing teman. Kita nggak usah terpancing oleh orang gini. Yang Kristen yang baik-baik itu banyak, yang moderat itu banyak. Baik dalam Buddha, Hindu, Katolik maupun Protestan, baik Konghucu itu yang baik-baik banyak gitu bos ya. Dari Islam yang baik-baik ya sangat banyak, mayoritas bos ya. Yes. Kalau oknum yang militan masing-masing agama punya. Islam juga banyak militannya bos ya, karena memang terbanyak kan gitu bos ya. Kristen juga ada yang militan, semuanya Buddha, Hindu semuanya ada yang militan gitu. Jadi kita harus pilah-pilah, jangan sampai kita pukul rata semuanya Kristen kayak gini. Bukan jangan pukul rata ya. Ini hanya sebagian kecil lah ya, sebagian kecil yang memang sudah direncanakan. Tujuannya apa kita nggak tahu. Ya, saya yakin kalau kayak gini mungkin ada otaknya bos ya Ada. Kenapa? Kalau niat berdoa memang benar-benar tulus untuk orang lain agar terselamatkan gitu bos ya nggak usah di video bos ya. Video itu mengurangi kesakralan kan gitu bos ya. Yang lain berdoa ini video kan kesakralan itu sudah luntur itu loh. Ketika semuanya orang berdoa ya sudah masing-masing semuanya orang khusyuk gitu. Jika ada satu saja, bukan wartawan, bukan apa bos ya, bukan paparazi juga, tiba-tiba video kan jadinya yang video siapa ya? Salah satu jamaahnya. Kan ada satu orang video berarti yang nggak hikmah di situ. Akhirnya akan merusak kesakralan itu sendiri. Kalau ingin niatnya memang baik bos ya. Tapi kalau memang tujuannya agak untuk mengadu domba atau membuat kekacauan atau membuat isu-isu agar ditanggapi, soalnya yang paling aktif menanggapi hal-hal kayak gini ya orang Islam bos. Makanya mereka suka buat konten kayak gitu. Karena apa? Orang Islam ini ribut lagi. Makanya kami jarang mereaksi-reaksi kayak gini. Soalnya apa? Mereka itu kayak tahu bos, sengaja mau menyulitkan apa ya, supaya benci lah bos. Ya mereka tahu. Makanya agenda kayak gini di dunia saja hampir tahunan.
Tiap tahun tuh ada di setiap negara. Ini. Soalnya pasti nanti mungkin isu apa yang mau dialihkan kita nggak tahu kan gitu ya. Di dunia loh ya, di dunia. Coba kalau agama lain, bodoh amat. Mereka ya kan, mereka tetap hikmah. Sudahlah, mereka nyari sensasi, gak usah ditanggapi gitu. Akhirnya capek sendiri kan. Kalau agama lain nggak ada, sudah. Karena apa? Gak ditanggepin. Kalau Islam terus ada, kenapa? Ditanggepin. Oke, sisi positifnya iya, kita bisa menunjukkan pada dunia yang paling militan dalam kecintaan terhadap agama itu yang memang Islam gitu loh. Tapi hal ini dimanfaatkan orang lain untuk menciptakan sebuah momen tertentu yang sudah diagendakan. Karena apa? Agenda-agenda seperti ini pasti nanti orang Islam dunia, ada yang tingkat lokal, ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat internasional, bahkan dunia kan bos ya. Hal-hal semacam ini nanti ada itu mungkin isu-isu yang apa, agenda mereka punya agenda tersendiri. Kita ingin mengalihkan isu dengan mengangkat isu ini, nanti orang Islam dunia semuanya turun ke jalan bos, mereka bebas menjalankan agendanya. Itu bisa saja teman-teman ya, bisa saja. Dan ini kami tidak berbicara politik loh ya, tidak berbicara politik, hanya berbicara masalah perbuatan-perbuatan kayak gini sangat disayangkan dan sebenarnya tidak perlu ditanggapi semua. Mereka kan hanya ya kayak gitu, capek kalau kita nanggepin semua bos. Soalnya kalau di agama yang lain nggak ditanggepin ya berhenti sendiri. Karena nggak ditanggepin. Coba Kristen mana nggak ditanggepin, hanya capek kan. Mungkin kita yang ada di Indonesia lebih mayoritas mungkin. Semuanya walaupun di Pak loh, di Kristen itu ada Kristen satanik kan begitu bos. Satanik, aliran satanik itu muncul dari gereja. Tapi apa yang mereka nggak ditanggepin sama Kristen yang lainnya kan, walaupun ada aliran gereja satanik kan gitu, banyak aliran-aliran Kristen yang kayak gitu, tapi gak ditanggepin, menghina penghinaan apa yang salib dibolak-balik apa segala macam lah ya, banyak, tapi gak ditanggepin kan capek mereka. Kalau kita terus tanggepin, akhirnya mereka seneng jadi anggota tahunan jadinya ya kan. Oke bos, oke itu saja teman-teman. Kita bos itu saja bos. Ya mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.